Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Andini Putri Pertiwi dengan NIM 20101105. Di sini saya akan menjelaskan sebuah makalah yaitu dengan judul Optimalisasi Posisi Antena AIS pada Satelit SAR Mikro 8 untuk Pemantauan Maritim. Untuk eh, daftar isi di sini yaitu ada pendahuluan, dasar teori, kemudian ada pembahasan dan kesimpulan. Untuk pendahuluan di sini, kecenderungan aplikasi penggunaan data AIS semakin berkembang dengan dipasangnya receiver AIS di satelit. Penempatan antena AIS pada posisi yang berbeda akan menghasilkan luasan dan bentuk coverage yang berbeda juga. Hal ini yang akan mempengaruhi data AIS yang dapat diterima oleh receiver AIS di satelit. Untuk kombinasi antara data AIS dan data SAR di satelit semakin menjadi pilihan untuk memantau kejahatan kelautan secara kontinu, khususnya di wilayah perairan yang luas seperti di Indonesia. Untuk coverage antena AIS akan mempengaruhi kemungkinan penggabungan antara data AIS dan data SAR. Di sini saya mengambil perumusan masalah 4. Ada 4. Yang pertama, bagaimana cara menentukan posisi antena AIS yang optimal pada satelit SAR 8 untuk minimalkan mismatch polarization dan memaksimalkan gain sinyal. Yang kedua, ada apa dampak orientasi satelit yang berubah-ubah terhadap efektivitas penerimaan sinyal AIS dan bagaimana mengatasinya. Yang ketiga, ada bagaimana posisi antena AIS untuk mempengaruhi coverage dan kemungkinan collision sinyal, dan bagaimana menentukan posisi yang mengurangi risiko tersebut. Yang keempat, dengan mempertimbangkan integrasi data AIS dan SAR, bagaimana posisi antena AIS dapat dioptimalkan untuk mencapai coverage yang sinkron dan efisien. Selanjutnya ada dasar teori. Untuk dasar teori AIS atau Automatic Identification System adalah sebuah sistem yang mampu menyediakan informasi kapal dan mengirimnya dari kapal ke kapal maupun dari kapal ke darat melalui stasiun yang menggunakan gelombang radio bernama VHF secara otomatis. Yang kedua ada satelit SAR 8 sebagai satelit 8 untuk memiliki misi yang salah satunya untuk pemantauan lalu lintas kapal. Nah, untuk kombinasi dua data ini nantinya akan digunakan memetakan dan mengidentifikasi kapal untuk mengurangi illegal fishing dan tindak kejahatan di laut. Kemudian ada satelit 8A2 dan satelit 8A3 yang akan dilengkapi penerima AIS saat ini bisa menerima banyak data AIS, akan tetapi masih banyak data yang mengalami kerusakan. Selanjutnya ada pembahasan parameter yang akan digunakan nanti dalam perhitungan awal link margin AIS merujuk pada sistem AIS standar di kapal dan sebagai penerimanya menggunakan modul receiver AIS khusus satelit. Dengan menggunakan antena ini, pola radiasi antena berbentuk bulat dengan medan elektromagnetik akan tersebar ke samping karena orientasi satelit terhadap kapal berubah-ubah. Maka pada saat terjadi mismatch polarization akan terjadi penurunan yang namanya nilai gain. Kemudian di sini ada parameter AIS kapal dan satelit. Untuk TX yaitu kapal dan RX yang akan adalah satelit. Untuk TX di AIS adalah menggunakan parameter frekuensi dengan nilai 162 Hz dan panjang gelombangnya 1,85 sekian meter. Kemudian ada RX untuk gain antena satelitnya menggunakan 2,1 untuk maksimalnya dengan satuan dB watt. Dan untuk transmission loss-nya 0,5 dB. Kemudian ada simulasi penempatan antena AIS ini. Untuk di posisi nadir point, jika asumsi antena AIS yang digunakan baik di kapal maupun satelit adalah antena monopol seperempat lambda, maka berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, pancaran pola radiasi antena keduanya dapat ditunjukkan dalam gambar berikut. Kemudian untuk penurunan gain antena, nanti di sini akan dijadikan acuan perhitungan lean margin komunikasi AIS antara kapal dan satelit. Kemudian di sini ketika posisi sejajar sumbu X. Analisis untuk penempatan antena AIS ini di satelit sumbu X satelit
disimulasikan posisi antena ini tidak dilakukan perhitungan link margin karena pemilihan posisi optimal didasarkan pada coverage antena. Kemudian ada posisi sejajar sumbu Y. Ketika penempatan antena AIS ini di satelit sumbu Y, untuk simulasi posisi antena ini tidak dilakukan perhitungan link margin karena pemilihan posisi optimal didasarkan pada coverage antena. Kemudian kesimpulan, di sini dari hasil analisis keempat simulasi posisi penempatan antena AIS didapatkan bahwa berdasarkan coverage antena, penempatan antena yang paling optimal adalah pada saat diletakkan sejajar dengan sumbu Y. Karena dengan pertimbangan coverage, penempatan antena di posisi ini menghasilkan coverage yang sempit sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya data collision. Dan karena itu, coverage-nya memanjang di sumbu Y, maka data kapal yang berada di sekitar lintasan satelit dapat tercover seluruhnya. Selain itu karena sapuan antena memanjang sejajar sumbu Y, penggabungan data AIS dengan data SAR untuk satelit 8 SAR dapat dilakukan karena keduanya menyapu area yang beririsan. Maka dari itu sumbu Y sangat diperlukan untuk data AIS. Sekian dan ini untuk referensi yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.